Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV, saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ragam sedekah dan keutamaannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana jika dia tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan? Beliau bersabda, hendaknya ia bekerja dengan tangannya, berusaha, lalu hasilnya ia manfaatkan dan ia sedekahkan. Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? Beliau menjawab, hendaknya ia membantu saudaranya yang kesusahan. Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana jika tidak bisa? Beliau menjawab, hendaknya ia memerintahkan kebaikan. Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana jika tidak bisa? Beliau menjawab, maka hendaknya ia menahan dirinya dari perbuatan buruk, karena hal itu bernilai sedekah baginya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dan dorongan kepada para sahabat untuk bersedekah, yaitu dengan memerintahkan para sahabat untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap muslim dapat berpartisipasi sesuai dengan kapasitas finansial, tenaga, serta kedudukan yang mereka miliki. Hal tersebut dikarenakan setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang terhitung sebagai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari 6021 dan Imam Muslim 1005. Imam Ibnu Battal wafat 449 Hijriah, di dalam kitabnya Syarah Shahih Al-Bukhari li Ibnu Battal menyebutkan bahwa sedekah disunahkan bagi setiap muslim. Sedekah merupakan bentuk kemuliaan akhlak dan adab seorang muslim. Maka seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dari segi finansialnya tetap diberi dorongan untuk bekerja dengan tangannya, sehingga dengan itu ia bisa memanfaatkan hasil pekerjaannya untuk dirinya atau menyedekahkan sebagiannya. Ia juga akan terhindar dari memberatkan orang lain. Apabila seorang mukmin tidak mampu menempuh satu pintu kebaikan, hendaknya ia berpindah ke pintu kebaikan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Ingatlah bahwa pintu kebaikan itu luas, dan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terputus. Sebagaimana seseorang yang terhalang dari mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan amalan lain sebagai pengganti, berupa menahan diri dari berbuat buruk. Di dalam hadis ini juga disebutkan mengenai anjuran untuk membantu saudara sesama muslim yang mengalami kesusahan. Ibnu Mulaqin wafat 804 Hijriah, di dalam kitabnya Syarah Shahih Bukhari li Ibnu Battal menyebutkan bahwa kata al-malhuf secara umum mencakup orang yang membutuhkan, orang yang kebingungan, dan orang yang terzolimi. Hal ini selaras dengan makna sedekah menurut Abu Ishaq As-Salabi, wafat 427 Hijriah, yaitu perbuatan baik yang dilakukan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau orang yang akan menanggung nafkahnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sedekah merupakan bentuk kepedulian seorang muslim kepada muslim yang lainnya, termasuk di dalamnya sedekah harta,
karena sesungguhnya harta adalah titipan Allah Jalla Jalaluh bagi siapa saja yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta tersebut untuk menguji seseorang, apakah ia mensyukuri, memuji Allah atas harta tersebut dan menunaikan haknya, ataukah tidak. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan di dalam harta orang-orang kaya, sebagiannya untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Tidaklah seorang fakir itu menderita, melainkan karena kealpaan orang-orang kaya dalam menunaikan kewajibannya. Tingkatan sedekah. Berdasarkan tingkatannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sedekah memiliki beberapa bentuk sebagai berikut. Ragam pertama, bersedekah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna ayyus shadaqati afdal?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Al-manihatu an yamnaha ahadukum akhahu dirhaman aw dhahrad dabati aw labanasyati aw labanal baqarati." Apakah kalian tahu sedekah apa yang paling utama? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu, seorang di antara kalian memberikan kepada saudaranya berupa dirham, atau punggung hewan tunggangan, memberinya tumpangan, atau susu kambing maupun sapi. Hadis tersebut menunjukkan sebuah keutamaan, sekaligus salah satu bentuk sedekah, yaitu bersedekah dengan harta benda. Adapun harta benda bisa bermacam-macam. Yang terpenting adalah harta tersebut memberikan manfaat bagi penerimanya, seperti makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun yang belum mampu bersedekah karena tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan, dianjurkan untuk bekerja. Hal tersebut agar sebagian dari hasil pekerjaannya bisa ia sedekahkan. Ragam kedua, membantu saudara muslim yang kesusahan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan satu bangunan yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'buhu ba'don." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya laksana satu bangunan, antara satu dan lainnya saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2585 dan Ibnu Abi Syaibah. Setiap bantuan, baik berupa moral maupun material, yang diperuntukkan bagi saudara muslim yang sedang Allah Jalla Jalaluh uji dengan kesusahan, itu bernilai sedekah. Allah akan memberikan balasan yang baik bagi mereka yang membantu meringankan kesusahan saudara sesama muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min murobi yaumil qiyamati." Barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia, akan Allah ringankan ia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ragam ketiga, mengajak kepada kebaikan. Syekh Altiyah Muhammad Salim, wafat 1420 Hijriah, di dalam kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawi li Altiyah Salim, menyebutkan bahwa mengajak seorang kepada kebaikan bernilai sedekah bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang diajak bernilai sedekah, karena ia telah bersedekah pahala untuk dirinya sendiri dengan mengamalkan ajakan tersebut. Adapun pihak yang mengajak mendapatkan pahala sedekah, karena telah mengarahkan seseorang untuk mengamalkan amalan yang mendatangkan pahala untuk dirinya. Ragam keempat, menahan diri dari berbuat keburukan. Jika ada yang berkata, bagaimana bisa menahan diri dari berbuat keburukan terhitung sebagai sedekah? Maka Ibnu Battal dalam kitabnya, Syarah Sahih Bukhari li Ibnu Battal, menyebutkan bahwa jika seseorang menahan diri agar tidak berbuat buruk kepada orang lain, seakan-akan ia telah bersedekah dengan keselamatan orang tersebut dari perbuatan buruknya. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin sodaqatun." Hendaklah setiap muslim untuk bersedekah. Maka anjuran ini mencakup setiap muslim yang mampu dan kurang mampu, sehingga di antara keadilan Allah adalah tidak membatasi sedekah pada harta saja, karena hal ini akan menutup kesempatan bagi orang fakir untuk bersedekah. Dan sedekah hanya diperuntukkan bagi orang kaya. Tetapi makna sedekah itu luas, dan setiap muslim bisa berpartisipasi sesuai kapasitas yang ia miliki. Demikian episode kali ini. Jika Anda terinspirasi konten ini, silahkan dukung channel ini agar semakin kreatif. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah.